Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita ketemu kembali dalam pelajaran administrasi umum. Topik pembahasan hari ini ada di bab 10 tentang komunikasi di tempat kerja. Oke, di sini ada peta konsep yang akan kita bahas tentang komunikasi di tempat kerja. Ada dua pembahasan, yaitu membahas tentang komunikasi dan juga komunikasi kantor. Di bagian komunikasi yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian komunikasi, komponen komunikasi, fungsi komunikasi, faktor penghambat, dan faktor penunjang komunikasi. Dan di bagian komunikasi kantor, kita akan belajar tentang pengertian komunikasi kantor, sistem komunikasi kantor, syarat kondusifnya komunikasi kantor, bentuk komunikasi kantor, dan fungsi komunikasi kantor. Oke, kita langsung masuk ke komunikasi. Komunikasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pegawai untuk kegiatan di kantor atau tata usaha. Dengan demikian, Anda harus dapat menerapkan keterampilan berkomunikasi dengan tujuan untuk dapat menyesuaikan diri dengan sesama pegawai, pimpinan, dan lingkungan tempat kerja guna mewujudkan hubungan yang baik di kantor. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi yang efektif, baik secara lisan maupun tulisan, harus dikuasai agar mempunyai dampak positif dalam banyak hal, seperti dalam menghasilkan hubungan kerja yang kondusif, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan citra profesional, dan meningkatkan produktivitas kerja. Namun, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi itu adalah suatu proses kegiatan penyampaian warta, pesan, atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak ke pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan kesamaan pengertian. Oke, kalau kita bisa rangkum di sini, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Ada beberapa para ahli yang memberikan pandangannya tentang pengertian komunikasi. Ada menurut Harold Laswell, Kate Davis, Dr. Phil Astrid Susanto, Kurt L. Hofland, Regard R. Miller, Profesor Dr. Aloysius Wery, dan juga Efrat M. Rogers. Oke, selanjutnya tentang komponen komunikasi. Ada 5 komponen komunikasi, meliputi komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Komunikator ini dapat berupa perorangan atau kelompok. Yang kedua ada komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima informasi atau pesan. Komunikan juga dapat berupa perorangan atau kelompok. Yang ketiga pesan, yaitu berita yang disampaikan oleh komunikator atau pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Lambang komunikasinya dapat berupa gambar, warna, bahasa sandi, tulisan, dan lain-lain. Yang keempat ada saluran atau media, yaitu alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Yang terakhir ada respon atau feedback, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Ada jenis-jenis respon atau tanggapan dari komunikan. Yang pertama ada positive feedback. Positive feedback ini artinya adalah pesan yang disampaikan dapat diterima atau dapat dimengerti oleh komunikan. Yang kedua ada neutral feedback. Neutral feedback ini adalah respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator yang bersifat tidak mendukung atau menentang terhadap informasi yang disampaikan. Dan yang terakhir ada negative feedback, yaitu respon yang diberikan oleh komunikan kepada komunikator yang bisa bersifat merugikan atau memojokkan komunikator terhadap pesan yang disampaikan.
Selanjutnya ada fungsi komunikasi. Para ahli komunikasi mengemukakan fungsi komunikasi yang berbeda-beda, meskipun pada beberapa bagian terdapat kesamaan dalam pendapat-pendapat tersebut. Yang pertama, menurut Rudolf F. Verderber, mengemukakan bahwa komunikasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan yang kedua adalah sebagai pengambil keputusan. Sementara fungsi komunikasi menurut Onong Ujana Effendi dalam buku Dimensi Komunikasi pada tahun 1986, yang pertama memberikan informasi kepada masyarakat, yang kedua mendidik masyarakat, yang ketiga mempengaruhi masyarakat, yang keempat menghibur masyarakat. Dan menurut William E. Gordon, komunikasi memiliki 4 fungsi yang sangat penting. Keempat fungsi tersebut yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Oke, dalam kegiatan komunikasi ada faktor-faktor yang dapat menunjang keberhasilan komunikasi dan juga ada faktor-faktor yang menghambat berhasilnya proses komunikasi. Faktor tersebut adalah faktor penunjang komunikasi. Keberhasilan dalam proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh kecakapan komunikator dan juga komunikan dalam pelaksanaan, pengiriman, dan penerimaan berita atau pesan. Faktor penghambat komunikasi adalah yang pertama kurang cakap. Artinya komunikator yang kurang cakap dalam menyampaikan pesan atau komunikan yang kurang cakap dalam mendengarkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sehingga di sini terjadi adanya penghambat proses komunikasi. Yang kedua ada sikap yang kurang tepat. Sikap komunikator yang kurang baik, contohnya meremehkan komunikan, atau sikap komunikan yang kurang baik, contohnya kurang simpatik, kurang memperhatikan, akan menghambat proses komunikasi. Yang ketiga, kurang pengetahuan. Komunikator yang kurang pengetahuan akan terlihat tidak menguasai materi pembicaraan dalam menyampaikan pesan. Yang keempat, kurang memahami sistem sosial. Kedua belah pihak harus memahami kebiasaan dan menyesuaikan diri antara komunikan atau komunikator. Yang kelima, kecurigaan yang tidak beralasan. Komunikator yang bersikap curiga kepada komunikan atau sebaliknya, komunikan yang bersikap curiga terhadap komunikator. Nah, di sini ketika ada sifat kecurigaan, di sini adalah terjadi penghambat kelancaran proses komunikasi. Yang keempat, kesalahan bahasa atau semantik. Ini yang keenam ya, kesalahan bahasa atau semantik. Penggunaan bahasa yang memiliki arti ganda akan menimbulkan penafsiran yang berbeda antara komunikator dan juga komunikan. Sehingga di sini terjadi kesalahpahaman yang dapat menghambat proses komunikasi. Yang ketujuh ada jarak fisik. Komunikator dan komunikan yang terpisah oleh jarak yang jauh akan mengakibatkan komunikasi menjadi tidak lancar dan tidak efisien. Yang kedelapan, keterbatasan indera. Komunikator atau komunikan yang memiliki keterbatasan indera dapat memiliki kendala dalam komunikasi. Yang kesembilan, verbalitas, yang artinya komunikasi yang dilakukan dengan hanya menyampaikan kata-kata yang sangat membosankan dan mengamburkan isi dari tujuan komunikasi. Dan yang terakhir ada komunikasi satu arah. Jadi komunikasinya terjadi saat komunikator berbicara terus-menerus dari awal sampai akhir dan tidak memberikan kesempatan kepada komunikan untuk bertanya atau berbicara. Oke, selanjutnya kita masuk ke komunikasi kantor. Setelah kita tadi mempelajari tentang komunikasi pada materi sebelumnya, apakah Anda sudah dapat menentukan termasuk jenis komunikasi apa sih? Penerapan komunikasi di tempat kerja atau kantor.
Ya, komunikasi yang berlangsung di tempat kerja atau komunikasi di kantor itu termasuk ke dalam komunikasi organisasi. Komunikasi ini disebut juga dengan komunikasi perkantoran atau tata hubungan. Komunikasi kantor atau tata hubungan itu adalah suatu rangkaian proses penyampaian warta atau keterangan yang mengandung arti dari seseorang kepada orang lain dalam bidang kegiatan kantor atau dalam bidang ketatarusahaan. Pengertian lain mengenai tata hubungan dijelaskan oleh Charles E. Redfield dalam bukunya Communication in Management: The Theory and Practice of Administrative Communication, yaitu suatu bentuk komunikasi sosial atau antar manusia yang memiliki 5 unsur, yaitu pemberian warta atau seorang pembicara, pengirim, penyiar, pihak yang menyampaikan atau berkata, mengirim, menyiarkan, ada warta atau perintah, laporan, dan saran, dan penerima warta yaitu si pendengar. Pengertian lain juga disampaikan oleh William G. Scott dalam bukunya Human Relation in Management, yang menyebutkan bahwa tata hubungan adalah suatu proses yang mencakup penyampaian dan penyalinan yang cermat dari ide-ide dengan maksud untuk menimbulkan tindakan-tindakan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Nah, di sini juga ada syarat kondusifnya komunikasi kantor. Untuk menciptakan suasana kondusif dalam berkomunikasi di kantor, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama ada penghargaan sebagai manusia. Jadi setiap manusia itu ingin dihargai dan ingin diperlakukan sebagai manusia yang berhak atas pengertian, pengakuan, dan penghargaan. Yang kedua ada pengembang kemampuan. Setiap pegawai itu berhak atas kesempatan untuk mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, bekerja pada tempatnya. The right man on the right place. Jadi seorang pemimpin itu harus dapat menempatkan pegawainya pada tempat yang tepat sesuai dengan kemampuan, bakat, keahlian, dan kecakapan pegawai tersebut. Yang keempat, pegawai yang menarik dan penuh tantangan. Jadi pegawai itu lebih senang dengan pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, karena akan menumbuhkan daya imajinasi, kreativitas, dan gairah dalam bekerja. Yang kelima, ada pengakuan dan penghargaan atas pelaksanaan tugas. Seorang pemimpin harus dapat pandai mengakui dan menghargai bawahannya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang keenam, informalitas yang wajar dalam hubungan kerja. Seorang pemimpin yang baik harus dapat memelihara keseimbangan antara hubungan formal dan juga hubungan informal dalam organisasinya. Yang ketujuh, fasilitas yang memadai. Setiap organisasi pasti mengharapkan pegawainya untuk dapat bekerja dengan baik. Untuk itu, organisasi wajib untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang memadai bagi setiap pegawainya. Balas jasa yang setimpal. Setiap pegawai berhak atas upah atau gaji atas setiap usahanya atau setiap pekerjaan yang sudah dia kerjakan. Selanjutnya ada sistem komunikasi kantor. Menurut J.C. Gender, dalam bukunya Office Management, dijelaskan bahwa komunikasi kantor itu memiliki 4 sistem komunikasi. Yang pertama ada sistem komunikasi tertulis, ada sistem komunikasi lisan, ada sistem komunikasi mekanisme, dan ada sistem panggilan staf. Selanjutnya ada fungsi komunikasi kantor. Ada 4 fungsi komunikasi kantor. Yang pertama sebagai pengawas, yang kedua sebagai motivasi, yang ketiga sebagai emosi atau untuk mengungkap ekspresi,
Dan yang terakhir sebagai informasi. Bentuk komunikasi di tempat kerja atau kantor dapat berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Menurut Slamet Susanto, komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal. Sementara itu, menurut I.G. Wursanto, komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung dalam organisasi dan hanya berlangsung di dalam lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, menurut Onong Ujana Effendi, komunikasi internal itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, komunikasi vertikal, yang kedua, komunikasi horizontal, dan juga komunikasi diagonal. Sementara itu, menurut Onong Ujana, komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dan khalayak di luar organisasi, atau khalayak itu bisa disebut dengan masyarakat. Komunikasi eksternal terdiri dari 2 jalur yang timbal balik. Yang pertama, komunikasi dari organisasi ke khalayak atau masyarakat. Yang kedua, komunikasi dari khalayak atau masyarakat kepada organisasi. Oke, sekian materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.